Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa. Teori asam basa dibagi menjadi 3 teori utama, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Pertama-tama kita akan membahas teori asam basa Arrhenius. Asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air menurut Arrhenius. Contohnya adalah HCl yang dilarutkan dalam air menjadi H+ dan ion Cl-. Karena melepaskan ion H+, HCl disebut sebagai asam. Contoh kedua adalah H2SO4 yang dilarutkan dalam air menjadi 2H+ dan ion SO4 2-. Karena H+ ini H2SO4 disebut sebagai asam. Nah, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan OH- jika dilarutkan dalam air menurut Arrhenius. Contohnya NaOH yang dilepaskan ke dalam air menjadi ion Na+ dan ion OH-. Karena melepaskan ion OH-, NaOH bisa disebut sebagai basa. Contoh kedua adalah CaOH2 yang dilarutkan ke dalam air menjadi ion Ca2+ dan ion 2OH-. Karena ada ion OH ini, CaOH2 bisa disebut sebagai basa. Dalam teori asam basa Arrhenius ada yang namanya valensi asam dan valensi basa. Yang disimbolkan valensi asam sebagai A dan valensi basa sebagai B. Nah, jadi kan HCl lepaskan H+. Karena menghasilkan satu ion H+, satu itu namanya monoprotik. Jika menghasilkan 2 namanya diprotik. Kalau menghasilkan 3 adalah triprotik. Contohnya H3PO4. Kalau basa menghasilkan satu ion OH- namanya monohidroksi. Jika menghasilkan 2 namanya dihidroksi. Jika menghasilkan 3 namanya trihidroksi. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teori Bronsted-Lowry. Asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion proton atau disebut juga donor proton. Nah, setelah asam mendonorkan protonnya, berarti proton atau H+ berkurang 1. Maka asam akan membentuk basa yang disebut juga basa konjungsi. Sedangkan basa adalah zat yang mampu menerima proton H+ atau disebut juga sebagai akseptor proton, yang berarti proton bertambah 1 dan membentuk asam atau asam konjugasi. Nah, asam dengan basa konjungsinya atau basa dengan konjungsinya ini disebut juga pasangan asam basa konjungsi atau Bronsted-Lowry. Jadi ciri dari asam basa konjugasi adalah hanya beda 1 H+ dan jumlah H+ asam. Contoh adalah HCl plus H2O kembang Cl- plus H3O+. Nah, biasanya pada soal asam basa Bronsted-Lowry yang sering ditanyakan adalah pasangan asam basa konjungsi. Cl yang berpasangan dengan Cl, 2O yang berpasangan dengan H3O+. HCl yang disebut dengan asam memberikan proton ke Cl yang
berubah menjadi basa. Sedangkan H2O yang disebut basa menerima proton dari H3O+ yang disebut asam konjugasi. Jadi inilah teori Bronsted-Lowry. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron. Nah, sedangkan basa adalah molekul atau ion yang dapat memberi atau mendonorkan pasangan elektronnya. Karena basa mendonorkan pasangan elektron, berarti syaratnya basa atau atom pusatnya harus ada PeB. Contoh di sini ada dua molekul NH3 dan BF3. Nah, untuk menentukan asam dan basa menurut teori asam basa Lewis, berarti kita harus membuat struktur Lewisnya. Untuk NH3, atom pusatnya adalah N. Berarti letaknya di tengah, kemudian di sekelilingnya ada 3H. N memiliki nilai elektron yaitu 5. Tiganya masing-masing sudah diberikan 1 ke H, berarti sisa 2 elektron lagi. BF atom pusatnya adalah B, mengikat 3F, yang mengikat 3F. Elektron B adalah 3, sudah habis diberikan masing-masing 1 ke F. Berarti dari struktur Lewis ini bisa ditentukan mana yang asam dan mana yang basa. Berarti NH3 adalah basa dan BF3 adalah asam. NH3 disebut basa karena memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan BF3 tidak memiliki pasangan elektron bebas. NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3. Jadi jika digambarkan struktur Lewisnya adalah di tengah H lagi dan B di tengah, F. Jadi begini gambarannya. Sekian penjelasan materi asam basa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.